Pemirsa, 80 orang korban dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah akhirnya melaporkan kasus penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi ke kepolisian. Dengan menyetor mahar senilai 100 juta per orang, korban dijanjikan uang berlipat ganda. Berikut cuplikan wawancara Aryo Ardi bersama pengacara korban penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi beberapa waktu lalu. Kami juga telah terhubung dengan Didi Sungkono, kuasa hukum dari 80 orang korban dari Dimas Kanjeng taat pribadi yang berada di Blitar dan Pare Kediri dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Selamat sore Pak Didi. Selamat sore Aryo. Pak Didi, bagaimana korban yang Anda tangani berjumlah 80 orang tersebut bisa kenal dengan Dimas Kanjeng dan akhirnya merugi dengan total kerugian 6 miliar rupiah? Modus operandinya, para korban itu sama. Jadi dijanjikan uangnya itu dalam waktu tertentu digandakan menjadi beberapa miliar. Jadi setiap korban itu membayar mahar untuk menjadi anggota organisasi padepokannya. Berapa mahar yang dibayarkan oleh mereka setiap orang? Rata-rata korban itu dimintai duit, ya sekitar 100 jutaan. Satu orang 100 juta? Ya, satu orang sekitar 100 jutaan kurang lebih karena lengkap ada kwitansinya juga semuanya. Dan dalam waktu tertentu itu dijanjikan berlipat ganda uang tersebut. Namun faktanya sampai sekarang hingga beberapa tahun itu ingat dimulainya sekitar tahun 2012. Dijanjikan sampai 2014, 15 sampai 2016 bukti itu tidak pernah ada bahwa uang itu tetap ada di Kanjeng Dimas. Tapi pada saat pengumpulannya memang tidak diterima langsung oleh Kanjeng Dimas, tapi melalui salah seorang koordinator yang ada di sana. Apakah koordinator tersebut adalah orang yang dibunuh oleh orang suruhan Kanjeng Dimas yang ditemukan di Wonogiri? Bukan, jadi di setiap daerah itu pasti ada semacam orang yang dipercaya, semacam kayak organisasi umroh atau organisasi travel yang ke luar negeri. Jadi misalkan si A ini kepingin ibadah haji, dijanjikan nanti berangkatnya 5 sampai 10 tahun, ya kan? Cuman disuruh bayar dulu sekian puluh juta. Nanti kurun waktu 2-3 tahun uang itu akan berlipat ganda menjadi sekian M. Jadi sesungguhnya motif Dari yang dikatakan oleh Dimas Kanjeng ini adalah motif untuk ibadah, seperti itu sesungguhnya? Betul, jadi Kanjeng Dimas ini untuk dipercaya oleh masyarakat ini selalu menggunakan ilmu sulap atau kalau kita logikanya ilmu tipu-tipu gitu loh. Tetapi ketika jumlah diminta satu orang mencapai 100 juta rupiah, apakah tidak timbul kecurigaan dari para korban? Tidak, karena korban ini sudah sangat-sangat percaya dengan koordinator ini. Bahwa korban ini merasa uangnya tidak mungkin hilang. Dan Kanjeng Dimas ini sudah dikultuskan di sini. Dalam arti apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan sudah mendekati kebenaran. Malah sekarang ini ada beberapa masyarakat ya kan yang percaya Kanjeng Dimas ini ada di Mekah. Jadi yang menurut mereka yang percaya itu yang di Polda bukan Kanjeng Dimas, seperti itu? Betul, jadi menurut mereka rata-rata itu mereka itu bahwa yang di Polda yang saat ini ditahan hanya jelmaannya Kanjeng Dimas. Faktanya sudah kita cek bahwa Kanjeng Dimas yang asli ya yang sekarang ditahan. Baik, di saat para korban tidak mendapatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Kanjeng Dimas, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pernah meminta langsung ke Kanjeng Dimas ataukah melalui orang-orang dekatnya saja? Belum, untuk saat ini kita belum mediasi. Jadi kalau dalam waktu dekat ini ada pihak dari Kanjeng Dimas yang memediasi atau berkenan menghubungi kami, silahkan. Yang jelas para korban ini sudah merasa jenuh untuk menunggu terlalu lama karena dijanjikan ada yang jual sapi, jual tanah untuk mendapat lipat ganda dari uang tersebut yang sampai sekarang tidak pernah ada. Apakah para korban ini pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Kanjeng Dimas atau hanya melalui orang perantaranya saja?